Halo, selamat datang kembali di kelas Pendidikan Pancasila. Hari ini saya akan menjelaskan satu tema baru, yakni tentang pluralisme atau keragaman. Tentu ada banyak jenis pluralisme, tetapi yang ingin saya soroti pada kesempatan ini adalah pluralisme agama dan pluralisme budaya. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang beragam dan sangat plural. Dan saya kira bukan cuma Indonesia, ada banyak negara di dunia yang juga sangat beragam, dan karena itu mereka mengusung nilai-nilai pluralisme. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa itu konsep pluralisme. Mengapa kita sebagai negara dan sebagai bangsa mengadopsi konsep pluralisme seperti bisa kita lihat dalam slogan negara kita atau moto negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah refleksi dari konsep pluralisme atau keragaman. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dua jenis pluralisme. Apa itu pluralisme? Pluralisme adalah sebuah konsep yang menjelaskan tentang realitas masyarakat, bahwa realitas masyarakat terdiri dari berbagai macam entitas. Ya, ada agama, ada budaya, ada etnis, ada bahasa. Itulah pluralisme atau keragaman. Nah, kalau kita perhatikan struktur masyarakat atau struktur sosial di banyak negara, tentu sangat beragam. Bukan cuma keragaman bahasa, tetapi juga keragaman etnis, keragaman budaya, dan lain-lain. Terlebih lagi, kita hidup di era dengan mobilitas yang sangat tinggi. Hampir tidak ada negara yang homogen sekarang ini. Bahkan negara yang secara alamiah cukup homogen seperti Jepang, sekarang Jepang juga memiliki banyak sekali pendatang, ya, pendatang dari baik dari Asia maupun negara-negara lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa pluralitas atau keragaman adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, terutama di dunia modern ini. Pluralisme menjadi sebuah keharusan bagi negara-negara yang ingin hidup damai. Bahkan buat negara-negara modern, pluralisme adalah suatu keharusan. Karena kalau tidak, dia akan menjadi negara yang terbatas, yang terisolasi dari negara-negara lain. Pertanyaannya adalah, mengapa negara-negara modern umumnya merangkul atau mengadopsi nilai-nilai pluralisme dan menjunjung tinggi konsep ini? Salah satu jawabannya adalah bahwa konsep pluralisme itu bisa mengatasi ketegangan dan konflik. Potensi-potensi konflik di dalam masyarakat itu bisa diatasi dengan konsep ini, karena dengan keyakinan akan keragaman hidup, masyarakat dipaksa atau didorong untuk menerima perbedaan di tengah mereka. Dalam beberapa waktu belakangan, pluralisme menjadi isu yang hot di Indonesia, isu yang banyak diperdebatkan, terutama sejak 2005. Kenapa demikian? Karena pada tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang isinya salah satunya adalah mengharamkan pluralisme. Jadi ada beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun itu. Satu yang sangat terkenal dan kemudian menjadi kontroversi adalah fatwa MUI tentang pengharaman pluralisme, liberalisme, dan sekularisme. Saya tidak tahu mengapa MUI mengeluarkan fatwa ini, tapi saya duga bahwa fatwa ini dikeluarkan untuk merespon gerakan atau dinamika yang terjadi di masyarakat ketika itu, gerakan masyarakat sosial yang mendiskusikan tema-tema pluralisme, juga ada kelompok anak-anak muda, terutama di kalangan Islam, yang berusaha mendiskusikan gagasan Islam yang lebih toleran, gagasan Islam yang lebih bebas, yang lebih kritis, yang disebut sebagai Islam liberal. Kemudian juga ada perdebatan tentang seputar hubungan agama dan negara yang
pada intinya adalah bagaimana kita berusaha menempatkan posisi agama dan negara dengan benar, atau yang biasa disebut sebagai sekularisasi, pemisahan agama dan negara. Nah, saya duga MUI mengeluarkan fatwa pengharaman terhadap pluralisme, liberalisme, dan sekularisme, latar belakangnya adalah itu. Tetapi, bukankah ini sebuah keanehan? Kalau fatwa terhadap sekularisme mungkin bisa dipahami ya, karena istilah sekularisme dari dulu, terutama di kalangan Islam, memang agak kontroversial. Tapi itu pun agak aneh kalau MUI mengeluarkan fatwa terhadap pluralisme, karena fatwa itu biasanya menyangkut hal-hal yang bisa langsung dirasakan oleh kaum muslim seperti makanan, minuman, pakaian, dan seterusnya, atau perilaku secara umum. Tetapi mengharamkan sebuah ide, mengharamkan sebuah gagasan, rasanya agak berlebihan kalau MUI melakukan itu. Pengharaman MUI terhadap pluralisme itu agak aneh karena bertentangan dengan salah satu landasan negara kita, yaitu keragaman. Seperti sudah saya singgung tadi bahwa moto kita, moto bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, kita tetap satu. Artinya, moto itu mengakui adanya keragaman, adanya perbedaan. Ya. Mungkin MUI memahami dengan pluralisme agama itu kita bisa sesuka hati keluar dari agama tertentu dan masuk agama lain, dan begitu seterusnya, dengan mudahnya keluar masuk agama. Tetapi itu adalah pandangan yang aneh. Nah, jadi intinya, fatwa MUI itu untuk merespon suatu dinamika dalam masyarakat, dan dinamika itu pada dasarnya adalah sebuah kegiatan yang positif. Bagaimana LSM misalnya, atau kelompok-kelompok studi pada saat itu, mendiskusikan isu keragaman, berusaha merangkul kelompok-kelompok minoritas atau kelompok-kelompok yang berbeda yang selama ini dipinggirkan oleh kelompok-kelompok mayoritas. Jadi sekali lagi, fatwa MUI yang dikeluarkan pada tahun 2005 itu agak aneh dan bertentangan dengan semangat yang tumbuh di tengah masyarakat pada saat itu. Oke, tadi sudah saya sebut di awal bahwa kita akan membahas dua konsep pluralisme. Yang pertama adalah pluralisme agama, yang kedua adalah pluralisme budaya. Sekarang saya mau menjelaskan tentang konsep pluralisme agama. Apa sih pluralisme agama itu? Apakah pluralisme agama itu seperti yang didefinisikan oleh MUI? Bahwa orang boleh dengan mudah keluar masuk agama tertentu, orang dengan mudah menukar agama tertentu. Apakah seperti itu? Nah, dalam kenyataannya, kalau kita baca buku-buku tentang pluralisme, ada banyak sekali buku yang ditulis tentang ini. Pluralisme agama adalah konsep atau pandangan yang menyatakan bahwa semua agama benar, bahwa semua agama memiliki jalannya masing-masing. Kita tidak bisa menyalahkan satu agama dan membenarkan agama kita sendiri. Itulah sikap dasar pluralisme. Jadi, seorang yang pluralis adalah orang yang percaya bahwa agamanya itu adalah sesuatu kebenaran, bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar. Agama temannya yang dia anut juga adalah agama yang benar, karena dia meyakini agamanya sebagai sebuah kebenaran. Itulah sikap dasar pluralisme agama, bahwa seorang pluralis dalam agama itu meyakini agama-agama lain memiliki nilai-nilai kebenarannya sendiri-sendiri. Konsep pluralisme yang mengakui banyak kebenaran di dalam agama-agama, yang mengakui banyak jalan di dalam agama-agama, sebetulnya adalah sebuah respon dari dua sikap keagamaan yang dominan, seperti yang kita sering saksikan. Yang pertama adalah sikap eksklusif, atau biasa dikenal konsepnya eksklusivisme. Nah, sikap eksklusivisme ini
menganggap atau menegaskan bahwa hanya ada satu agama yang benar, sementara agama-agama yang lainnya sesat dan salah. Itulah sikap eksklusif. Tentu kita sering menyaksikan ada orang-orang yang bersikap semacam ini, menganggap bahwa hanya agamanya yang benar, sementara agama temannya atau agama orang lain itu salah. Nah, ini adalah sikap yang eksklusif, ya. Sikap eksklusif menegaskan bahwa hanya satu agama yang benar, yaitu agama yang dianut oleh seseorang, dan orang tersebut menganggap agama lain itu keliru atau salah. Itulah sikap eksklusif. Nah, yang kedua adalah sikap inklusif. Sikap inklusif ini lebih terbuka. Pada dasarnya, sikap inklusif ini agak mirip dengan pluralisme atau sikap pluralis. Tetapi bedanya adalah kalau sikap pluralis itu benar-benar terbuka, menghormati dan menganggap kebenaran itu benar-benar ada pada agama-agama di luar dirinya, di luar agama yang dianutnya. Itu sikap pluralis. Nah, sikap inklusif ini adalah pandangan yang menyatakan bahwa setiap agama memiliki kebenarannya sendiri, memiliki jalannya sendiri, namun orang yang memeluk agama itu merasa nyaman, merasa bahwa agamanya adalah pilihannya yang terbaik. Ya, itu sikap dasar kaum inklusif. Mereka hampir sama dengan pluralis, tetapi merasa bahwa agama yang diyakininya itu sedikit lebih baik dari agama-agama yang lain. Mengapa begitu? Ya, sebagai jaminan untuk menenangkan dirinya bahwa agama yang dipilihnya adalah sesuatu yang lebih baik. Nah, tetapi yang patut diperhatikan dari sikap inklusif ini adalah bahwa dia memiliki keterbukaan. Dia bersikap terbuka pada agama-agama lain dan menganggap bahwa orang-orang beragama, orang-orang di dalam agama lain juga memiliki kebenaran dan jalannya sendiri. Jadi ada perbedaan yang jelas ya antara eksklusif dengan inklusif. Kalau eksklusif itu hanya mengakui kebenaran agamanya saja, hanya agamanya sendiri yang benar, sementara inklusif itu berusaha merangkul dan menganggap bahwa agama-agama lain di luar agama yang dianutnya itu juga memiliki jalan dan kebenaran sendiri-sendiri. Secara sepintas antara inklusivisme dengan pluralisme memang beda-beda tipis, tidak kelihatan bedanya. Tetapi kalau kita baca penjelasan beberapa sarjana tentang konsep pluralisme, akan kelihatan bedanya antara pluralisme dengan inklusivisme. Misalnya kalau kita baca pandangan Profesor Diana Eck, ya, atau Diana Eck kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, Profesor Diana Eck ini adalah seorang dosen dan peneliti dari Universitas Harvard. Dia menulis banyak buku tentang pluralisme. Nah, salah satu pandangan dia tentang pluralisme adalah menurutnya bahwa pluralisme itu bukan hanya soal pengakuan terhadap keragaman, ya. Jadi bukan hanya sekedar orang mengakui kita hidup dengan banyak agama, kita saling menghormati, bukan hanya itu. Itu adalah sikap inklusif, sikap terbuka. Menurut Diana Eck, sikap pluralis lebih dari itu. Sikap pluralis adalah orang yang inklusif yang berusaha berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun dialog dengan agama-agama lain. Itulah sikap pluralis. Ya. Nah, jadi pluralisme agama adalah keyakinan terhadap kebenaran yang ada pada setiap agama, dan para penganutnya atau para pemeluknya juga berusaha membuka ruang-ruang dialog di antara mereka. Itulah sikap pluralis atau pluralisme. Nah, dengan definisi ini, dengan penjelasan dari Profesor Diana Eck ini, jelas sekali bahwa pluralisme bukan relativisme seperti yang difahami oleh sebagian ulama atau khususnya oleh MUI, ya, bahwa pluralisme itu adalah relativisme.
dengan orang meyakini atau mempercayai pluralisme, artinya orang bisa dengan mudah tukar-menukar agama. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang yang keberatan dengan konsep pluralisme adalah, kalau seseorang menganggap semua agama itu sama, kan artinya orang bisa dengan mudah keluar masuk agama atau pindah dari satu agama ke agama lain. Nah, kenapa pertanyaan ini tidak dibalik? Kalau orang mengakui setiap agama itu benar, setiap agama itu punya jalannya masing-masing, kenapa harus pindah? Kalau dia meyakini agamanya benar, kenapa dia harus pindah kepada agama yang lain? Gitu. Nah, ini argumen yang harusnya diusung adalah seperti ini, bahwa meyakini kebenaran di kelompok lain, meyakini kebenaran di agama lain, bukan berarti kita dengan mudahnya keluar masuk agama. Bukan itu. Itu adalah tafsir yang berlebihan, tafsir yang mengada-ada, ya, tafsir yang kelewat batas. Nah, jadi kalau kita ikuti penjelasan dan pembahasan para sarjana, para ahli yang banyak mendiskusikan dan membahas tentang pluralisme, itu beda sekali maknanya dengan apa yang dimaksudkan oleh MUI. Pluralisme bukannya relativisme, pluralisme juga bukan konsep untuk menukar atau untuk memudahkan orang berpindah dari satu agama ke agama lain. Bukan itu sama sekali. Fondasi atau prinsip dasar dari pluralisme adalah ingin membuka dialog, ingin membangun jembatan di antara agama-agama. Latar belakangnya kita tahu sering sekali sikap-sikap yang eksklusif yang diperlihatkan oleh para penganut agama itu sering memantik ketegangan. Ya, sikap eksklusif itu, kalau orang hidup di tengah masyarakat yang homogen mungkin tidak jadi masalah. Ya, jadi orang yang hidup di tengah masyarakat yang seragam, tidak ada perbedaan agama di dalamnya, mungkin tidak bermasalah sikap eksklusif itu. Tetapi begitu sikap eksklusif itu ada di tengah masyarakat yang beragam, maka di sana diperlukan toleransi, maka di sana diperlukan upaya yang lebih terbuka. Kalau tidak, pasti ada gesekan, pasti ada ketegangan di antara masyarakat. Nah, konsep pluralisme sebetulnya datang dan berusaha untuk mengurangi ketegangan-ketegangan di tengah masyarakat, khususnya yang terkait dengan hubungan antar agama. Indonesia sebagai negara mengakui keragaman, mengakui pluralisme agama, seperti tercermin dalam moto Bhinneka Tunggal Ika, dan juga kalau kita lihat Pancasila, ya, pluralisme agama adalah cermin dari sila ketiga dari Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Nah, di dalam persatuan itu tentu ada keragaman. Ya. Kenapa para pendiri bangsa, Bung Karno dan lain-lain menekankan pentingnya persatuan? Persatuan itu dimunculkan karena melihat adanya keragaman. Kalau tidak ada keragaman, ya mungkin tidak terlalu penting berbicara tentang persatuan. Karena asumsinya orang semuanya sama, orang semuanya seragam. Untuk apa berbicara tentang persatuan? Pasti dengan sendirinya akan bersatu. Begitu. Tetapi karena kita begitu beragam, bukan hanya keragaman etnis, bukan hanya keragaman bahasa, tetapi juga keragaman agama. Dan ini yang seringkali sangat penting, sangat krusial, yang bisa memunculkan masalah di tengah masyarakat. Karena itu, sejak merdeka, para pendiri bangsa, para pengelola negara itu dengan sadar mengakui agama-agama yang ada di Indonesia. Ya. Nah, secara resmi, Indonesia mengakui adanya keragaman agama. Ada 5 agama yang diakui secara resmi, meskipun sebetulnya ini tidak disebutkan di dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Ia hanyalah merupakan refleksi dari sebuah aturan. Dan 5 agama itu yang biasa kita jumpai, kita kenal, ada Islam, ada Kristen,
ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Ya. Nah, agama Konghucu atau Konghucu sebagai agama sebetulnya baru diakui belakangan pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, ini 5 agama. Kalau kita pisahkan, biasanya di Indonesia Kristen itu dipisah menjadi 2, Kristen Protestan yang biasa disebut Kristen saja atau Katolik, ya. Itu kalau kita bedakan Kristen dan Katolik menjadi 2 agama terpisah, maka agama-agama resmi di Indonesia menjadi 6. Ya, tapi kita sebut saja agama resmi yang diakui di Indonesia itu ada 5, ya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, jadi pluralisme agama adalah cermin dari sila ketiga dari Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Kita punya banyak agama, tentu saja agama-agama lain selain agama resmi yang diakui oleh negara juga mendapatkan kebebasan, diberikan kebebasan untuk hidup. Tidak ada larangan penganut agama tertentu untuk tinggal atau hidup di sini. Ya. Ada perdebatan di tengah masyarakat apakah orang-orang Yahudi boleh tinggal atau hidup di Indonesia. Pada dasarnya boleh. Tidak ada larangan di dalam konstitusi kita melarang seseorang untuk hidup di sini, ya, orang yang menganut agama apapun. Mungkin isu ini kontroversial karena agama Yahudi sering dikaitkan dengan Israel, dan kalau kita bicara tentang Israel selalu dikaitkan dengan konflik antara Israel dan Palestina. Tetapi di luar itu, orang yang menganut agama apapun secara konstitusi itu dilindungi di Indonesia. Ya. Jangan lupa bahwa ada komunitas Yahudi di beberapa tempat di Indonesia, khususnya di Manado, ada kelompok penganut Yahudi di sana, dan bahkan ada sinagognya di Manado. Jadi pada dasarnya semua agama mendapatkan perlindungan di Indonesia. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa pluralisme agama di Indonesia itu melampaui konsep-konsep eksklusivisme dan inklusivisme. Seperti saya jelaskan tadi bahwa orang inklusif boleh hidup di Indonesia, tetapi Indonesia sebagai sebuah negara, itu lebih menganut konsep pluralisme ketimbang eksklusivisme atau inklusivisme. Indonesia sebagai negara itu mengayomi dan menganggap semua agama itu memiliki jalan dan kebenarannya masing-masing. Itu adalah konsep dasar pluralisme. Dan jangan lupa, lewat Kementerian Agama, lewat beberapa badan di pemerintahan, Indonesia selalu membangun dialog. Ada kegiatan yang disebut sebagai dialog antar agama yang diinisiasi oleh pemerintah. Nah, inilah inti dari ajaran pluralisme. Jadi, pluralisme adalah bagian dari landasan negara ini. Karena itu sangat aneh kalau ada orang yang mengharamkan atau melarang pluralisme agama. Sekarang saya akan membahas tentang pluralisme budaya. Ini sesuatu yang lebih luas dari pluralisme agama. Sebetulnya kalau kita membahas tentang budaya, agama masuk di dalamnya. Budaya adalah sekumpulan tradisi atau perilaku manusia, ya, termasuk di dalamnya etnisitas, budaya, bahasa, juga agama di dalamnya. Nah, bahkan istilah budaya sekarang menjadi sangat luas. Dia bukan hanya merujuk pada sekumpulan etnis atau bahasa tertentu. Orang-orang yang hidup bersama-sama, kemudian membangun kebiasaan-kebiasaan, itu biasanya disebut kebiasaannya itu sebagai budaya. Dari sinilah kita kadang sering mendengar orang bicara tentang budaya malas, budaya korupsi, budaya bangun pagi, budaya sehat, dan seterusnya. Nah, jadi budaya itu mencerminkan suatu aktivitas atau kegiatan
sekelompok masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus. Ya. Nah, tetapi dalam konteks pluralisme budaya, biasanya kita berbicara tentang suatu entitas di dalam budaya yang sangat kental mewakili budaya tertentu. Ya, misalnya kita bicara tentang budaya yang diwarnai oleh etnisitas tertentu. Karena itu, ketika kita bicara tentang pluralisme budaya, biasanya kita merujuk pada entitas yang paling menonjol, budaya yang berasal dari Cina, budaya yang berasal dari India, dan seterusnya. Atau kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, kita bicara tentang budaya Jawa, budaya Sunda, budaya beberapa masyarakat di Sumatera, ya, ada Minangkabau, ada Batak, ada Aceh, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut sebagai pluralisme budaya. Kita akan mendiskusikan konsep pluralisme budaya ini. Kalau tadi kita sudah menjelaskan konsep pluralisme agama sebagai sebuah keragaman, ya, dan bukan hanya sikap keterbukaan di dalam agama, tetapi juga upaya untuk merangkul dan membuka ruang-ruang dialog antar pemeluk agama. Tadi sudah saya sebutkan ada banyak sekali jenis pluralisme. Ada pluralisme agama, ada pluralisme politik, ada pluralisme hukum. Nah, sekarang kita bicara tentang pluralisme budaya. Nah, sebagian sarjana menyebut pluralisme budaya ini dengan satu istilah, satu konsep yang belakangan juga diadopsi di Indonesia. Banyak orang Indonesia membicarakannya, yaitu multikulturalisme. Nah, multikulturalisme ini adalah kata lain dari pluralisme budaya. Dalam bahasa Inggris kita menggunakan dua istilah itu. Satu, multiculturalism, yang kedua adalah cultural pluralism, ya, budaya yang plural atau pluralisme budaya itu biasa disebut sebagai cultural pluralism. Ya, sebetulnya intinya adalah sama. Pluralisme budaya itu adalah multikulturalisme. Nah, dalam perkembangan selanjutnya kita melihat pembahasan tentang multikulturalisme ini bukan hanya menyangkut kelompok-kelompok yang terkait dengan perbedaan etnis, bukan hanya budaya dalam pengertian berbasis etnis, tetapi juga budaya-budaya dalam pengertian yang lebih luas, yang basisnya perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Ya. Karena itu, isu seperti kaum disabilitas, kemudian kelompok Afro-Amerika di Amerika sana, dan kemudian bahkan LGBT, ya, kelompok LGBT. Ini masuk dalam pembahasan multikulturalisme. Jadi kalau kita lihat keragaman budaya atau multikulturalisme itu adalah konsep payung untuk menaungi semua pembahasan tentang budaya yang ada di dunia. Hidup dalam banyak budaya, dalam keragaman budaya tentu tidak mudah. Negara-negara yang tiba-tiba mengalami keragaman budaya itu menjadi kikuk dan bingung bagaimana menghadapi keragaman. Buat negara yang sejak awal sudah hidup beragam, mungkin sudah terlatih, punya cara sendiri bagaimana menyatukan keragaman masyarakat. Kita misalnya di Indonesia, karena kita hidup begitu, saya kira sudah sangat terbiasa, masyarakat bahkan sejak sebelum kemerdekaan, kita memiliki begitu beragam budaya, jadi seolah-olah ini sudah hidup, sudah tumbuh dalam diri kita. Tetapi negara-negara yang tumbuh, yang keragamannya tumbuh belakangan, itu berusaha untuk mencari cara agar mereka bisa menghormati, mereka bisa merangkul semua budaya yang ada. Amerika melakukan itu, atau Amerika mengalami itu
Beberapa negara di Eropa juga mengalami itu, khususnya setelah ada gelombang migrasi orang-orang dari berbagai negara, tiba-tiba mereka mengalami keragaman budaya yang baru. Nah, itu adalah sebuah tantangan. Bagi sebagian negara, multikulturalisme adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Karena itu, dalam menyikapi multikulturalisme, biasanya negara-negara itu punya jalannya masing-masing ya. Kalau kita baca buku-buku tentang multikulturalisme, setidaknya di sana ada dua jalan atau dua pendekatan bagaimana negara-negara di dunia melakukan kebijakan terhadap soal multikulturalisme ini. Nah, yang pertama, apa yang disebut sebagai pendekatan melting pot. Mungkin kalian pernah dengar istilah ini ya. Dalam bahasa Indonesia, melting pot bisa kita terjemahkan dengan panci peleburan ya. Kalian tentu tahu panci. Panci yang terdiri dari, katakanlah kita punya panci dan kemudian kita isi dengan berbagai macam sayuran ya, atau buah-buahan, kita lebur, kita blender, nah itulah panci. Jadi dari beragam jenis buah, dari beragam jenis daun-daunan, sayuran, itu kita satukan. Nah itulah yang disebut sebagai melting pot. Jadi budaya-budaya yang sangat beragam yang datang dari berbagai belahan dunia itu disatukan menjadi satu budaya baru, ya, satu budaya yang diciptakan belakangan hasil dari asimilasi dan hasil dari sintesa banyak budaya yang ada. Nah, pendekatan ini dilakukan oleh Amerika. Ya. Amerika memunculkan satu budaya baru yang disebut sebagai American Culture, budaya Amerika yang terdiri dari banyak budaya di sana. Karena itu budaya-budaya yang lain meskipun secara spesifik kadang-kadang kita melihatnya, tetapi dari skala nasional ya sebagai sebuah bangsa, Amerika hanya memiliki satu kultur, yaitu American Culture. Kultur-kultur lain semuanya dipaksa untuk melebur di dalamnya, dalam budaya Amerika. Karena itu orang Arab, orang Cina, orang India yang datang ke Amerika dipaksa untuk meninggalkan budayanya ketika mereka sudah masuk ke dalam budaya Amerika. Ya. Itulah yang disebut sebagai pendekatan melting pot. Nah, pendekatan yang kedua yang disebut sebagai salad bowl. Ya, salad bowl ini artinya mangkuk salad. Kalau tadi panci peleburan, nah ini adalah mangkuk salad. Kalian tahu tentu salad ya, salad yang dipotong tidak terlalu halus sehingga kita masih bisa melihat identitas atau masih melihat karakter daun atau sayurannya ya. Ada sawi di sana, ada kol di sana, ada kentang, ada wortel dan seterusnya, masih bisa diidentifikasi. Biasanya kalau kita makan salad, semua jenis yang ada di dalamnya kita bisa identifikasi, kita bisa lihat masing-masing jenis sayurannya. Nah, itulah pendekatan mangkuk salad. Artinya apa? Artinya budaya-budaya yang muncul dalam suatu negara itu tidak dipaksa untuk dilebur, tetapi semuanya dikasih tempat. Nah, Indonesia itu mengadopsi pendekatan ini. Ya, ada banyak, kita memiliki banyak budaya, dan pemerintah berusaha merangkul semua budaya yang ada. Ya. Karena itu setiap perayaan 17 Agustusan misalnya, terutama sejak era Pak Jokowi, dengan demonstratif misalnya Pak Jokowi memperlihatkan budaya-budaya tertentu dari masyarakat. Meskipun Pak Jokowi berasal dari Jawa, ya dia orang yang datang dari latar belakang budaya Jawa, tetapi berusaha menghidupkan budaya-budaya lain. Setiap kali ada peristiwa-peristiwa besar, beliau memakai
pakaian adat tertentu. Nah, itu adalah cermin dari mangkuk salad, bahwa negara berusaha mengakomodasi, negara berusaha menampung semua budaya yang ada. Nah, ini adalah jalan kedua atau pendekatan kedua dari multikulturalisme. Tidak banyak negara yang mengambil jalan kedua ini, karena harus ada tradisi panjang, saya kira. Jadi masing-masing orang sudah harus legowo bahwa ada budaya lain, ada kebiasaan-kebiasaan lain yang harus diakui gitu. Nah, jadi dalam hal pluralisme budaya, saya kira kita sebagai bangsa, sebagai negara itu sudah cukup terlatih, dan tidak heran kalau moto kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, ya, beragam, apapun latar belakang budayanya, apapun latar belakang agamanya, kita saling menghormati dan saling mengerti satu sama lain. Nah, saya ingin menyimpulkan pembahasan kita hari ini. Yang pertama, bahwa pluralisme budaya dan agama atau pluralisme secara umum itu merupakan cermin dari sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dan Persatuan Indonesia ini dibangun di atas fondasi keragaman dengan seluas-luas makna keragaman yang kita miliki. Yang kedua, pluralisme agama bukanlah upaya untuk merelatifisir agama sehingga membuat orang mudah pindah dari satu agama ke agama lain. Ya, pluralisme agama bukannya relativisme agama seperti yang didefinisikan oleh MUI. Ya, pluralisme agama adalah upaya untuk mengakui kebenaran agama yang dianut oleh pemeluk-pemeluk lain. Pluralisme agama adalah upaya untuk membangun dialog di antara para pemeluk agama. Nah, pluralisme agama yang kita anut merupakan sebuah peneguhan komitmen umat beragama di Indonesia. Secara resmi, pemerintah Indonesia atau negara Indonesia mengakui 5 agama, dan itu bukan berarti bahwa kita hanya mengakui 5 agama itu. Pengakuan itu merupakan respon terhadap realitas sosial kita, bahwa di Indonesia agama yang dominan adalah 5 agama itu. Agama-agama lain yang tidak banyak penganutnya di sini bukan berarti tidak boleh hidup, tetapi mereka juga diakui dan dihormati hak-haknya. Itulah bagian dari pluralisme agama. Nah, yang ketiga, pluralisme budaya atau multikulturalisme ini juga merupakan satu konsep penting, dan multikulturalisme adalah konsep payung untuk menaungi semua budaya yang ada di Indonesia. Bukan hanya budaya berbasis etnis, tetapi juga budaya-budaya lain yang mungkin muncul dalam perjalanan sejarah selama Indonesia merdeka ini. Ya. Jadi ada pluralisme agama, ada pluralisme budaya. Nah, yang terakhir, dari pembahasan tentang pluralisme budaya ini, kita jadi tahu ada 2 pendekatan dalam menyikapi multikulturalisme. Yang pertama adalah melting pot, jadi semua budaya itu dilebur menjadi satu budaya baru. Yang kedua adalah salad bowl atau mangkuk salad, di mana semua budaya atau setiap budaya itu diakui keberadaannya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan jumpa lagi dalam pembahasan selanjutnya.